Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Refnal Septian SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, beserta seluruh staf dan karyawan SD Negeri 30 Tanjung Pandan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari ini telah diberikan kesehatan bagi kita semua sehingga dapat menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif, yaitu merupakan salah satu materi dari program calon guru penggerak. Kemudian tak lupa sholawat serta salam selalu kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu Guru, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga ice breaking, yang keempat materi, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk membuka acara pada siang ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acaranya lancar, nggak ada mati listrik, nggak ada gangguan apa-apa. Pesertanya juga stay. Semoga betah. Kemudian yang kedua adalah sambutan kepada Bapak Refnal. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita diberi kesempatan pada hari ini di ruang kelas 3B untuk sebenarnya melakukan rapat ya, tapi karena untuk mengefektifkan biar kita gak bolak-balik sana sini, kumpul lagi, jadi kita selingi dengan kegiatan diseminasi oleh Ibu Nafi mengenai budaya positif. Kita SD 30 harus berbangga hati ya Bapak Ibu ya, berbangga hati karena guru penggeraknya kita ada dua. Kemarin waktu PI, waktu lokakarya yang ada dua sekolah, dua guru penggerak sekolah ada nggak selain kita? Ada Pak, tapi satu mengundurkan diri. Iya, berarti hanya kita. Hanya kita. Hanya kita yang satu sekolah punya dua guru penggerak. Ya, plus dulu kawan-kawan untuk guru penggerak SD kita. Oke, oleh karena hal tersebut, mari kita mendukung hal positif ini, ya Bapak Ibu sekalian. Mari kita mendukung hal positif ini. Jadi ketika mereka butuh bantuan, silakan, gitu ya. Mereka butuh bantuan, tetap kita support apapun bentuknya, yang sifatnya yang positif ya selalu kita support. Jadi khususnya pada hari ini karena kita sudah dikejar-kejar waktu, ada persiapan kegiatan Sumpah Pemuda, pawai. Jadi kalau untuk Jumat, Sabtu, Bu Nafi mengadakan lagi diseminasi, sepertinya tidak efektif ya, atau efisien gitu. Jadi sengaja jadi hari ini sebelum rapat ya. Sebenarnya rapatnya juga lebih ke pemantapan pawai, kemudian ada juga materi bintek yang kepala sekolah 3 hari kemarin. Kemarin bintek 3 hari itu ngapain? Jangan sampai nggak tahu, saya harus diseminasi sama Bapak Ibu sekalian mengenai mispersepsi kemarin ya, mispersepsi kurikulum merdeka dan kemarin juga ada Google Meet mengenai angka kredit juga. Jadi mulai tahun ini katanya di Google Meet itu kemarin saya pertemuan tidak ada lupa, ya, ada peraturan baru. Nah, jadi itu salah satunya yang ingin saya informasikan pada hari ini. Jadi di acara pertama kita akan melaksanakan diseminasi dulu oleh guru penggerak. Di sini Ibu Nafi, sedangkan Pak Arya kemarin sudah ya Pak ya, kemarin sudah. Ya, ini sekalian ya. Jadi kita biar nggak bolak-balik, kumpul lah. Jadi pas rapat aja. Ada waktunya kita sama-sama dulu dengarkan karena ini baik untuk kita. Jadi silahkan didengarkan dan kita dukung bersama-sama. Seperti itu.
Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya mungkin kita siapkan. Silakan Bu Nabi, kita silakan melaksanakan kegiatannya. Baik Bapak Ibu, hari ini adalah kegiatan diseminasi budaya positif, yaitu salah satu materi kami di calon guru penggerak angkatan 9. Berikut adalah fasilitator saya, Ibu Mintarsi, beliau berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Kemudian ada Ibu Idayu, SPD, merupakan pengajar praktik saya. Beliau adalah kepala sekolah dari SMP Negeri 5 Membalong. Nah, ini saya sendiri. Kemudian, acara selanjutnya kita ice breaking dulu ya, biar fresh. Mungkin kan habis ngajar, capek, butuh asupan, atau mungkin ada yang habis makan terus kenyang. Nah, kita ice breaking dulu ya Ibu Sri. Semangat Ibu Sri. Nah, terima kasih. Cluenya adalah tebak apa yang saya katakan. Ingat, semua boleh jawab. Nanti dapat hadiah. Oke, Oke, cluenya adalah tebak apa yang saya katakan. Nah, kalau ini gajah. Tebak apa yang saya katakan. Ini gajah. Yang ini kucing. Ini gajah, yang ini kucing. Kalau yang ini tikus. Ingat, apa tadi ya? Ini gajah. Yang ini kucing. Kalau yang ini tikus. Sekali lagi cek. Ini gajah. Yang ini kucing. Kalau yang ini tikus. Baik, next ya. Biar nggak nyontek. Oke. Cek kepekaan. Sekali lagi cluenya adalah apa yang saya katakan. Ibu Ratih, ini gajah. Ini gajah. Yang ini tikus. Belum konsen. Minum dulu. Bu Martini, ini gajah. Kalau yang ini Kalau yang ini belum konsen. Kalau yang ini Bu Sri, ini gajah. Kalau yang ini belum konsen. Lihat dulu Pak Arya, ini ini jawabannya itu hanya gajah, kucing, atau tikus. Lihat lagi cluenya sekali lagi. Tebak apa yang saya katakan. Apa yang saya katakan. Belum ada satu orang yang ini. Bu Nur, ini gajah. Ini gajah. Kalau yang ini kucing. Belum konsen. Siapa yang Mas? Pak Yanto? Pak Yanto ini. Ini Pak, jawabnya gajah, kucing atau tikus. Pak Tri, ini gajah. Yang ini Oke, tebak apa yang saya katakan. Apa yang saya katakan, gak usah pakai tangan deh. Nah, mungkin udah enggak nih kalau nggak pakai tangan. Ini ini gajah. Yang ini kucing. Kalau yang ini tikus. Kembali lagi, tebak apa yang saya katakan. Udah kan belum? Udah Gak usah pakai tangan. Ini gajah. Jadi kalau ada kata-kata ini gajah, yang ini kucing, kalau yang ini tikus. Oke, semua dapat hadiah deh yang di piring. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu guru hebat. Masya Allah, hebat. Oke, baiklah. Lanjut ya.
Jadi tujuan kegiatan kita pada siang ini adalah saya harap peserta mendapatkan pemahaman baru terkait disiplin positif dalam berinteraksi dengan untuk membangun budaya positif di sekolah. Yang mana kita ketahui sudah banyak sekali disiplin-disiplin positif sekolah kita, cuman harus dipertahankan dan ada pula yang dikembangkan. Nah, apa sih itu budaya positif? Budaya positif merupakan suatu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Ingat, menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, ini yang penuh hormat nih agak digarisbawahi ya, karena anak-anak sekarang nih, Bapak Ibu mungkin tahu sendiri rasa hormatnya kadang nganggap guru udah seperti kawannya. Ya Bu Halimah, kalau diperintah guru, tolong ini ya, jawabannya oke. Kalau dulu mungkin ya Bu, gitu. Santunnya mungkin lebih ke yang anak zaman dulu. Nah, itulah sesuai dengan perkembangan anak. Jadi anak tuh mengikuti kodrat zaman. Jadi anak seperti apa kita harus mengikuti dengan penuh bimbingan dan menuntun. Kemudian topik dalam budaya positif kita hari ini ada 6 topik ya. Saya harap Bapak Ibu menikmati materi hari ini sambil menikmati makanan yang ada dan minuman yang ada. Tuh, yang pertama materinya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua ada teori motivasi, penghargaan, hukuman, dan restitusi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol seorang guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, untuk ini saya mau ini percobaan dulu, minta 2 guru, Bapak boleh, Ibu boleh, yang mau mempraktekkan kegiatan kepalan tangan. Jadi si A dan B, Bapak Ibu guru, sobeklah secari kertas kecil, tisu deh. Mohon tolong dipegang Bapak. Saya ingat sekali. Enggak, kan baru. Baru. Terus kemudian guru satunya, Ibu Ratih boleh mau bersedia? Boleh. Kencangan suaranya itu ada click on-nya. Ya, oh ya, just information, nanti acara ini saya unggah di YouTube ya Bapak Ibu. Jadi keaktifan Bapak Ibu kesorot ke dunia. Karena pasti semua bisa mengakses ya. Oke, Ibu Ratih, saya minta tolong Bu Ratih lakukan kata-kata berupa permintaan maupun rayuan supaya Pak Hendra mau membuka kepalan tangannya yang berisi sesuatu benda tersebut. Nah, Pak Hendra, anggaplah benda itu tuh sesuatu yang sangat berharga buat Bapak, sehingga Bapak tuh sebisa mungkin tidak membukanya. Baik, bisa diterima? Ya, Pak Hendra, silakan digenggam bendanya dan silakan Ibu Ratih minta Pak Hendra untuk membuka. Pak Hendra harus mempertahankan ya. Tolong kan? Bebas. Bebas. Ayo Pak, ayo Teh. Pak Hendra, bolehkah saya meminta tolong Pak Hendra untuk membukakan saya tangan Pak Hendra 1 kali saja? Boleh? Terus tanggapannya? Nah, lanjut. Rayuan yang kedua. Pak Hendra, saya sangat membutuhkan sekali apa yang Pak Hendra itu pegang. Saya mohon sekali untuk membukakan saya telapak tangannya 1 jari saja. Boleh? Belum boleh. Sekali lagi atau barangkali yang lainnya deh. Gak tertarik nih dengan Bu Ratih. Oke. Berkenan Pak? Ini nggak apa-apa, yuk. Barangkali sama laki-laki Bapak Tri.
Boleh dengan apa? Nggak harus dengan kelembutan misalnya. Dengan yang lainnya boleh, nggak apa-apa. Kekerasan. Masa itu. Ya, ayo Bapak Tri, ayo rayu aja, rayu atau ngomong atau apa, ayo Pak Indro, gitu gak apa-apa. Dengan Eka gitu. Eka, rayuan tadi pas benar. Apa? Pak Tri dengan Bu Eka. Biasa. Segitu. Ya, oke. Ya. Pak. Kalau dibuka Pak, nanti kalau buka Bapak dapat uang 100. 100 aja, pinjam dulu 100. Bisa Pak? Walaupun 100.000 kayaknya tidak ada bukaannya. Oh, I know. Oke, boleh yang lainnya. Atau mau nyoba lagi yang kedua Pak Tri, nggak apa-apa. Tolong Bu Eka. Bu Eka mau nyoba, boleh. Pak Hendra, Malah di benar. Tolong bukakan saya apa tuh? Barang berharga di tangan Pak Hendra. Nanti kita buat lagi rujak buyung. Boleh? mau nggak Pak? Mau nggak Pak? Nanti saya kasih satu Tupperware. Nah, Kita joget malam ini di musik. iya boleh. Belum? Oh. Belum boleh. Insya Allah. Siapa? Bu Mala mau? Bu Mala? Bu Rohaya? Ini jago rayu. Ya. Nah, oke. Angkat tangan. Kurang tepat ini ya. Aduh. Ini aku rayu. Aduh, sekali lagi, oke. Ya, silakan Ibu. Ya, terbuka sendiri itu. Pak Hendra saya. Aduh. Tolong dong dibuka apa yang ada di telapak tangannya. Nanti kita makan durian di depan pengadilan. Kan ada durian tuh Bapak nggak ada bubur. Gimana Pak Hendra? Doa. Belum. Udah ya. Joget dia. Allah. Ya, baiklah. Terima kasih Bapak Ibu atas bermain perannya. Ya, apa yang terjadi nih? Apa yang terjadi tadi? Pak Hendra tetap mempertahankan pendiriannya untuk tidak mau melepaskan sesuatu yang berharga di tangannya. Nah, itulah maksud materi kita hari ini. Udah ada satu peserta yang lift, yang mundur. Oke, jadi intinya bukan tentang rayuan. Yang mau disorot di sini bukan tentang rayuan, bukan tentang barang yang berharga. Namun bagaimana kita mengontrol, ya. Jadi diri kita tidak bisa mengontrol orang lain, biarpun itu dengan rayuan, paksaan maupun dengan kekerasan. Mengontrol. Nah, diri kita tuh nggak bisa mengontrol orang lain. Seperti kita mengontrol murid. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid dalam artian mengontrol itu dari jiwa intrinsik murid. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Jadi kalau mungkin Pak Hendra hari ini nggak menganggap penting barang itu, ya udah satu rayu, satu permintaan langsung dibuka gitu ya Pak Hendra ya. Kurang. Oh iya, baik, kurang. Berarti Bu Mala. Fitri mana yang rayu? Aduh, mana Bu Fitri? next Bu Fitri ya. Oke, terima kasih ya Bapak Hendra, Bapak Rati, Bapak Tri, Bu Halimah, terima kasih. Ibu Mala, terima kasih. Pak, dapat hadiah Pak. Makan. Baiklah. Untuk materi yang pertama ada perubahan paradigma teori kontrol, yaitu ilusi guru sedang mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ingat, hanya ilusi. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi ya, orang dewasa berhak untuk memaksa orang yang di bawahnya. Kemudian ada perubahan paradigma nih, stimulus respon dari teori kontrol tersebut. Jadi mulai dari siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, stimulus responnya kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita ya. Belum tentu bisa semua orang satu pandangan dengan kita kan? Ya, pasti semua orang punya sisi pandangan yang masing-masing. Kemudian teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian juga perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apakah Bapak Ibu menganggap semua perilaku buruk adalah kesalahan? Bolos, nggak bolos, terlambat. Kesalahan nggak Bapak Ibu? Iya? Tidak? Tidak? Kesalahan? Bu Sri? Kalau muridnya terlambat, Bu Sri, suatu kesalahan apa tidak? Tidak? Iya, iya, tidak setiap hari terlambat kan Ibu Fitri? Kalau muridnya terlambat, suatu kesalahan kah? Tidak. Oke, nanti materi itu akan kita bahas lebih dalam pada bab-bab yang selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Materi kita yang pertama. Nah, apa makna disiplin? Ada yang mau jawab? Next. Jadi makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina ya, yang artinya adalah belajar. Jadi disiplin itu adalah proses belajar. Nggak mungkin langsung anak langsung disiplin kan? Ya kan Bapak Ibu? Karena memang tugas kita adalah menuntun, bukan menuntut. Satu huruf beda tapi beda arti. Kemudian disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ingat atau hafal dimensi-dimensinya apa saja dalam profil pelajar Pancasila? Ingat, yang pertama apa berarti? Dimensinya yang pertama adalah beriman, bertakwa, iya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh sekolah itu sesuai dengan dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Itu ya Bapak Ibu materi yang pertama. Lanjut ke materi yang kedua yaitu teori motivasi, penghargaan, hukuman, dan restitusi. Mungkin ada pro kontra nanti di sini Bapak Ibu. Makanya diadakan di sini untuk diskusi kita. Jadi teori motivasi, penghargaan, hukuman, dan restitusi ada 3 hal, yaitu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Disuruh pakai sepatu hitam, peraturan gitu di sekolah. Kira-kira murid kalau saya nggak pakai sepatu hitam dapat hukuman nggak ya? Padahal dia tuh anak olahraga, seneng olahraga, sepatunya warna-warni gitu. Jadi dia mungkin melaksanakan itu karena adanya takut dengan hukuman, misalnya seperti itu. Tapi nggak semua anak sih ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Saya ngerjain PR nih, saya ngerjain tugas, apa ya nanti yang saya dapatkan dari Bapak Ibu guru di kelas gitu. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini saya akan menjadi orang yang seperti apa ya bila saya melakukannya. Nah, pada poin yang pertama dan kedua ini merupakan unsur motivasi eksternal. Apa sih itu unsur motivasi eksternal? Bapak Ibu, ada yang mau jawab? Eksternal, iya Ibu Fitri. Bapak Tri? Iya, motivasi yang berasal dari luar. Karena apa? Karena ini tadi, supaya nggak dihukum, supaya dapat imbalan. Itu motivasi eksternal. Kemudian untuk poin yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, ini termasuk unsur motivasi internal. Terima kasih Bapak Tri.
Nah, kemudian itu tadi ya Bapak Ibu, tujuan disiplin positif sekarang. Apa sih tujuannya? Jadi terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, luhur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Seperti itu. Nah, tokoh siapa ini ya? Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi ada istilah, oh merdeka belajar, merdeka, oh muridnya merdeka gitu. Enggak kan Bu Sri? Saya sih belum menerapkannya di kelas karena masih pertilas. Nah, saya yang tanya Bapak Ibu yang udah kumer nih, arti merdeka bagi murid itu apa sih? Apakah nggak kerjain PR? Oh ya udah kan nggak boleh ngukum. Bukan seperti itu kan ya? Bukan. Apa ya Ibu? Siapa nih yang mau jawab? Windri. Merdeka tuh bukan berarti muridnya bebas gitu kan? Bukan kan Pak Bapak Ibu? Bukan kan? Tetap kita yang menuntun kan? Bukan yang merdeka bebas lepas. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, murid yang merdeka itu sudah ada sejak dulu dicanangkan, tapi baru sekarang ada kurikulumnya. Itu memang dari dulu udah ada. Nah ini dia, apakah penghargaan adalah hal yang tepat untuk memotivasi anak? Ada istilah dihukum oleh penghargaan. Nah penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, saya pertama kali pas dijelaskan tentang materi ini agak shock juga. Loh, bukannya penghargaan itu kita memotivasi anak? Ya enggak Bapak Ibu? Ini yang rajin dapat bintang, dapat reward, dapat apa? Tapi kenapa seperti ini? Gitu. Jadi ada istilah penghargaan menurunkan kualitas. Itu akan terjadi kesenjangan sosial di dalam kelas. Yang dapat penghargaan kalau cuman tentang pengetahuan, ya anak-anak itu saja yang dapat. Ya enggak? Yang dapat bintang misalnya. Yang grade-nya udah pinter lah istilahnya. Ya enggak, Bu Sita? Ya. Bagaimana dengan anak yang misalnya pengetahuannya memang kurang, memang dipaksa kayak apa ya tetap perkalian belum bisa apa gitu kan susah juga ya Bu ya. Nah jadi ada istilah ini nih, penghargaan mematikan kreativitas. Ya lanjut ya. Ada juga pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Nah iri, ada rasa iri dengan anak. Kadang malah temannya dapat penghargaan dicie-ciein, gitu. Ada kesenjangan sosial menurut saya. Nah, jadi ini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Setahu Bapak Ibu, kalau hukuman itu sifatnya gimana ya? Menyakitkan, betul ya Pak Yanto ya? Belum tentu anak menerima ya Pak ya? Kalau konsekuensi? Konsekuensi itu lebih pada kesadaran anak. Jadi ada kesepakatan sebelumnya. Makanya perlu dibentuknya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Siapa yang udah ada bikin kesepakatan kelas Bapak Ibu? Atau masih peraturan kelas? Semua peraturan ya. Tidak boleh, jangan telat atau dilarang telat atau dilarang apa. Nah itu nanti kita bahas nanti di poin selanjutnya. Nah, di sini ada hukuman, itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kemudian perbedaannya dengan konsekuensi adalah sesuatu yang memang harus terjadi atas dasar kesepakatan. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Saya itu Bapak Ibu masih ingat nggak, ada nggak perasaan sedikit zaman waktu SD? Saya itu masih ingat kelas 2 SD dibentak sama guru saya, sampai sekarang masih ingat. Ada nggak Bapak nyimpen itu? Kenangan buruk gitu loh.
Pernah ya Pak ya? Nah itu akan membekas di anak. Karena saya mengalami sendiri. Kemarin waktu materi ditanya, kita disuruh menuliskan. Ya saya tuliskan, saya pernah dibentak guru SD saya kelas 2 gara-gara saya tidak memberi garis di kertas ulangan. Itu memorinya sampai sekarang nggak hilang. Gitu. Dan saya nggak cerita sama orang tua, ya ditelan aja. Gitu. Oke, kemudian ya Pak, nanti kembali ya Pak. Oke, siap. Hukuman itu lebih ke rasa marah, rasa bersalah, kemudian dipermalukan. Nah, misalnya dihukum berdiri di depan kelas, itu pasti anak punya rasa malu. Nah, itu nggak baik juga untuk mental anak gitu. Kemudian kalau konsekuensi ini lebih ke kehilangan hak, terus dibuat tidak nyaman ya karena konsekuensinya itu gitu kan. Lagi. Nah, selanjutnya tentang restitusi. Dari yang tadi saya sebutkan dibuat keyakinan kelas, nanti nyambung juga nih ke restitusi. Jadi apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau ingin menjadi seperti apa, tujuan mulia mereka, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nanti ada saya mempraktekkan segitiga restitusi Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi yaitu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua memperbaiki hubungan. Ketiga tawaran bukan paksaan. Keempat restitusi untuk menuntun, yaitu untuk melihat ke dalam diri sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, lanjut. Ini tadi seperti tadi ya, antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini perbedaannya tentang restitusi. Jadi, antara konsekuensi dan restitusi itu hal yang berbeda. Ini udah termasuk ke identitas sukses yang konsekuensi dan restitusi. Kemudian hukuman itu identitas gagal. Hukuman itu kadang ya tentang peraturan-peraturan, kamu tuh harus gini. Nah, gitu. Itu masuk ke hal yang negatif, ini netral. Kemudian restitusi masuk ke hal-hal yang positif. Next, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang mau menjawab, kenapa sih harus keyakinan kelas bukan peraturan yang harus ditanamkan di kelas kita atau di sekolah kita? Bu, Nani? Kenapa sih Bu harus keyakinan kelas? Sesuatu yang kita yakini kan apa ya Bapak, kalau percaya itu iman itu kan percaya ya Pak ya, kita harus yakin ya nggak? Nah, kenapa sih harus keyakinan gitu, bukan peraturan? Jadi kita mengapa kita, nah ini ada istilah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu peraturan atau keyakinan, tergantung pandangan kita. Kalau helmnya jelek, anak SMA nggak mau pakai, berarti dia belum sadar diri bahwa helm itu aman untuk mereka, ya nggak Bapak Ibu? Tapi kalau udah yakin bahwa pakai helm itu untuk keamanan, bukan untuk gaya-gayaan. Nah, itu bedanya keyakinan dengan peraturan. Peraturannya memang tertulis harus memakai helm, tapi kalau diyakini ya mau apapun bentuk helmnya tetap dipakai karena mereka udah yakin, karena itu baik untuk diri mereka sendiri. Itu poin pentingnya adalah yakin pada diri mereka sendiri, itu baik untuk mereka gitu. Materi yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Nah, ini yang baru saya terapkan Bapak Ibu karena ada materi inilah, jadi saya tahu gitu, mulai mencoba untuk bikin gitu. Cuman menerapkan ya bertahap. Kita sama-sama ya Bapak Ibu. Jadi apa yang saya tahu saya coba share. Sekali lagi maaf belum sempat menyampaikan kata-kata maaf sebelumnya. Di sini
saya tidak ada niatan menggurui ya Bapak Ibu. Di hadapan saya terdapat banyak sekali senior-senior yang pengalamannya di bidang pendidikan tentunya lebih panjang ya Bu Indri, Bu Mala, Bu Rohaya, lebih panjang pengalamannya. Saya hanya baru berapa tahun lah jadi guru gitu. Jadi tidak ada niatan sedikit pun untuk menggurui. Yang saya inginkan hanya menyalurkan apa yang saya dapatkan, apa yang saya peroleh. Jadi mau di-share ke rekan-rekan gitu. Langsung ke keyakinan kelas. Nah, apa sih itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, bahasa, negara, maupun agama. Menurut dosen tahun 98, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik, yaitu tadi yang kita bahas, sadar diri. Anak lebih sadar diri, apa sih manfaatnya untuk diri mereka tanpa ada paksaan atau bahkan tanpa ada peraturan seperti itu. Perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, misalnya ada kata-kata nih, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya itu apa? Tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu lebih luas ya Bapak Ibu, nggak cuma buku, tanggung jawab tiket. Jadi lebih apa namanya, kompleks kata tanggung jawab itu bisa ke berbagai hal. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Pasti semua siswa itu adalah yang kayak gini, rajin ganggu temennya. Nah, itu kita yakini bahwa harus saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini juga ya, biasanya kadang tertulis dengan dilarang telat atau hadir 15 menit sebelum jam dimulai. Nah, itu bisa dengan keyakinan bahwa kita itu menghormati orang lain atau menghormati guru, kemudian kita juga berkomitmen untuk tidak datang terlambat. Nah, ini Bapak Ibu dari mulai peraturan kelas tadi ada diagram. Peraturan kelas tadi yang lama-kelamaan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Dari sudah terbentuknya keyakinan kelas, di tiap kelas sudah menerapkan keyakinan-keyakinan kelas, bahkan sekolah sudah membuat suatu keyakinan kelas, nanti akan menjadi lingkungan yang positif. Lingkungannya udah positif, terciptalah budaya positif di sekolah. Nah, itu tujuan kita bersama-sama untuk menuntun murid. Jadi proses pembentukan keyakinan kelas, nah ini keyakinan kelas itu masih bersifat abstrak ya, daripada peraturan yang bersifat rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan kelas senantiasa dibentuk dalam bentuk yang positif, jadi tidak ada kata-kata jangan, kemudian dilarang atau tidak boleh, itu dihilangkan karena membuat kalimat-kalimat atau kata-kata yang positif. Misalnya jangan lari, itu diganti dengan apa ya Bapak Ibu? Hati-hati. Jalan aja. Terima kasih. Jalan. Apalagi ya? Jangan berantem misalnya. Diganti apa ya? Jangan ribut. Kalau menghilangkan kata jangan gitu Bu. Soalnya ada yang berantem sakat. Yang berantem bisa kita ganti dengan mainlah sama-sama, mainlah dengan baik gitu ya. Jadi mencoba untuk menghilangkan kata-kata jangan, dilarang, tidak boleh gitu. Memang susah Bapak Ibu, tapi ya belajar, kita mencoba terus. Lanjut, kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menuntun nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Nah, jadi udah disepakati dulu nih poin-poinnya apa, baru nanti terbentuklah suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Ini kemarin udah nyoba bikin keyakinan kelas, jadi anak-anak nulis di kertas post-it yang warna-warni itu, nulis mereka pengen apa yang harus kita yakini atau sepakati misalnya. Mereka nulis, kemudian mereka menempelkannya ke depan untuk kita digabung-gabungkan antara yang menghormati atau yang tentang bullying kita gabungkan gitu. Kemudian
Jika sudah disepakati semuanya, sepakat nggak nih? Kan saya tugasnya untuk memfasilitasi mereka, sepakat nggak nih ada ini misalnya gitu. Mereka sepakat, nah baru mereka menandatanganinya di bawah. Sudah ditandatangani alias sudah disepakati oleh seluruh murid, baru dibikinlah kalimat nanti yang bisa dipajang di kelas. Dari kesepakatan kelas ini ada beberapa poin, muncullah sebuah keyakinan kelas di kelas masing-masing seperti itu. Kemudian, nah ini materi selanjutnya yaitu materi yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kita sorot kebutuhan dasar murid kita. Nah, ini Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, misalnya anaknya belum sarapan, itu contohnya. Kebutuhan dasar bertahan hidup. Anak belum sarapan mungkin dalam kegiatan pembelajaran lemes ya Bu Indri? Enggak. Kalau kelas tinggi itu belum sarapan pasti lapar Bu, gitu. Ada nggak sih murid Bapak Ibu yang gitu? Bilang lapar, gitu-gitu? Sering. Lemah, maksudnya gimana ya? Nggak semangat gitu loh. Ada kan? Ada. Setuju nggak misalnya kita ada program sarapan bersama untuk mengisi literasi yang 15 menit? Kan literasi nggak harus baca ya Bapak Ibu ya? Bisa nggak dengan makan bersama atau sarapan bersama gitu? Gimana Bu? Oh nyanyi, iya nggak setelah nyanyi misalnya, tapi nggak kelas yang memungkinkan aja dulu gitu kan. Kalau kelas rendah banyak kan udah sarapan ya Bu di rumah ya? Udah ya? Oke. Nah, kebutuhan bertahan hidup, kemudian ada rasa kasih sayang yang diterima, kemudian ada kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Nah, ini ada kalimat ini tadi ya Bapak Ibu, kebutuhan-kebutuhan hidup. Saya mencoba tanya nih sama Bapak Ibu untuk kalimat yang pertama. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi pada kata-kata anak berikut ini? Boleh dijawab Ibu? Hiburan? Enggak, itu ada 5 kebutuhan dasar tuh: bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, atau penguasaan. Kesenangan. Kita lihat. Ih, betul, guru kelas 1 hebat. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira kebutuhan apa ya Ibu Eka? Kasih sayang. Oke, ditampung dulu. Ada yang lain Bapak Tri? Bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, atau penguasaan? Kesenangan ya Bapak Tri ya. Oke, ada jawaban lain? Pendapat lain misalnya? Oke, kita lihat. Kasih sayang. Salah ketik lagi. Kasih sayang dan rasa diterima. Ya, seolah-olah menganggap gurunya ya seperti ibunya. Kan aku cantik, kok nggak dikatain cantik gitu loh. Jepit rambutnya baru, tasnya baru. Nah itu kadang dibutuhkan anak-anak nih. Mungkin kelas rendah lebih kali ya Bu ya memperlihatkan hal tersebut. Kemudian next, aku bosen, masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apa nih? Kebutuhan apa nih Bu Nani? Hiburan? Oh gak ono hiburan. Gak ada hiburan. Kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan, bertahan hidup. Kebebasan. Oke, yang lainnya Bu Sinta? Kesenangan. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ada jawaban lain Bu Sri? Kesenangan. Jangan menghindar kalau dikasih mic. Kayak mau disuapin, mundur-mundur. Ayo apa Bu Sri? Gak muat, kegedean. Kesenangan. Ada jawaban lain? Bu Rahaya apa? Bu Rahaya kelihatan nggak ke depan Bu? Kesenangan. Oke, kita lihat ya.
Bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja gitu. Kebebasan pokoknya. Ada nggak tadi yang jawab kebebasan? Belum ya? Aduh. Oke. Next. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa ya, Bu Nur? Sebel. Kasih sayang. Kasih sayang. Bu Rati? Kebebasan. Kebebasan. Ada yang mau jawaban lain? Bu Indri? Sayang. Apa Bu Indri? Sayang. Kasih sayang. Cek dulu ya. Aku sebel. Oh, Penguasaan. Iya. Jadi itulah ada 5 kebutuhan dasar murid yang harus kita penuhi setiap hari. Capek ya Bapak Ibu? Itu yang harus kita penuhi ya. Oke, lanjut ya. Oke, yang kelima nih, ada 5 posisi kontrol seorang guru. Ada 5 nih. Nah, di posisi mana ya kita? Nanti akan saya tampilkan video. Jadi 5 posisi kontrol itu, yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Kita di mana ya? Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Manajer. Sip. Yang diharapkan adalah itu. Kita lihat dulu video yang pertama. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Terlalu jujur. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melarang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, video tersebut berarti guru tersebut memposisikan diri sebagai posisi penghukum, Bapak Ibu. Saya pun pernah seperti itu. Mungkin nggak semuanya pernah ya, tapi kalau udah kadang-kadang kita emosi gitu susah untuk mengontrol, pasti kata-kata itu keluar kadang. Makanya kita ya berusaha. Next, posisi penghukum ini lebih cenderung ke menghardik ya, nunjuk-nunjuk kamu ini gitu, berkaca pinggang, kamu ini gitu, kemudian membentak. Nah, hukumannya secara verbal atau fisik barangkali ya, ada yang jewer, ada yang nepok ke punggung gitu atau barangkali lainnya. Dan dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya murid jadi pendendam. Ya, kalau mendapat perlakuan seperti itu, kemudian tidak menyukai guru dan mata pelajaran yang diampu oleh guru tersebut. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Next, pada posisi pembuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Maaf, Bu. Si Naren. Terus
Sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini harus lebih terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya, membuat merasa bersalah. Jadi untuk menutupi kasus atau permasalahannya, sebisa mungkin anak merasa bersalah telah melakukan hal tersebut gitu. Dampaknya posisi merasa bersalah, suaranya cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid, yaitu tadi ya. Kemudian membuat murid menjadi orang yang gagal. Aduh, aku nih orang yang pemalas ternyata gitu. Aku nih nggak bisa gitu. Kemudian menganggap buruk dirinya sendiri. Nah, dampaknya murid menjadi merasa bersalah pastinya. Kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungan, nggak pede, insecure kalau bahasa apanya? Bahasa apa berarti? Insecure, bahasa gaul, bahasa Inggris. Lanjut, posisi teman. Memang nggak ada tokoh lain, cuma Naren dan Bu Guru. Iya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Amin, Bu Sri. Kalau ada naik gaji ya Bu Sri. Nah, seperti itu ciri-cirinya. Tolong ya, tolong bantu ibu ya, gitu. Ibu minta tolong ya. Nah, posisi teman nih, suara gurunya ramah, terus akrab, terus cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya apa? Dampaknya murid akan bergantung pada satu orang, yaitu faktor ketergantungan ya. Kemudian murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri gitu. Next ya Bapak Ibu, yaitu posisi pemantau. Naren! Ini kembali ya Bu Nani. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, itu posisi pemantau atau pemonitor. Jadi sudah mulai nih dikorek apa sih unsur-unsur instruksi dari murid, cuman belum sepenuhnya gitu. Posisinya suara datar, tidak emosi, nggak marah-marah, juga nggak mendayu-dayu. Kemudian tercipta identitas diri positif dari murid. Kemudian pemantau perlu senantiasa memantau. Saat murid diberikan saksi, maka guru harus selalu mengawasi. Nggak ada gurunya ya pas gitu, nggak ada gurunya yang nggak dilakukan gitu. Dampaknya murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Seperti itu Bapak Ibu. Next, ini video terakhir yaitu posisi guru sebagai manajer yang diharapkan semua guru mampu melaksanakan ini.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, iya Bapak Ibu, kurang lebih seperti itulah dialog yang harus diterapkan oleh seorang guru yang menempatkan dirinya sebagai posisi manajer. Jadi menumbuhkan nilai-nilai positif dari jiwa murid. Posisi manajer itu suaranya netral, tidak emosional, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu bernada tinggi. Tercipta identitas yang positif atau berhasil. Kemudian guru dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Tadi kan ditanya, bagaimana nanti solusinya gitu kan? Akhirnya murid, oh setel alarm Bu, oh nanti minta bangunkan orang tua Bu. Nah itu kan jiwa intrinsik muridnya keluar. Kemudian guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Murid sendiri yang memecahkan masalah. Dampaknya adalah muridnya mandiri, percaya diri dan dapat menyelesaikan masalahnya Bapak Ibu ya. Seperti itu sudah saya tampilkan 5 posisi kontrol seorang guru. Ya, Bapak Ibu guru hebat. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut, posisi manakah yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Pertanyaannya, ayo. Posisi mana ya, Bu Sita? Yang kelima, yaitu posisi manajer. Ibu Martini, posisi mana yang dapat menumbuhkan motivasi intrinsik murid? Kira-kira? Manajer. Kita sepakat semua manajer ya Bapak Ibu ya. Ya betul, posisi kontrol manajer, di mana posisi ideal seorang guru adalah menjadi manajer bagi muridnya. Posisi manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Ya Bu Sri? Oh ya. Bu Sri itu boleh diangkut. Ya sana, kosong nggak ada. Baik, posisi kontrol guru ini tadi perbedaannya sudah kita telaah ya Bapak Ibu, dari mulai posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Masing-masing dampaknya sudah saya sampaikan tadi. Oke, sekarang giliran ini yang ngisi lagi yuk. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi yang mana ini ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi yang mana ini? Dia mau jawab? Boleh? Angkat tangan? Ada apa aja tadi? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira. Oke, Bapak. Membuat apa? Membuat bersalah. Membuat merasa bersalah. Ada alasannya, Pak? Karena kalimatnya kurang gede ya, Pak. Kalimatnya gini Pak, saya kecewa sekali dengan kamu. Ada kecewa, ada kata kecewa tadi. Oh. Alasannya kan kecewa berarti guru tidak merasa tidak mendapatkan kepuasan dari siswa, sehingga siswa merasakan bersalah.
Sudah bersalah, ya, merasa bersalah ya. Terima kasih Pak Yanto. Kita lihat siapa ini yang mengatakan. Tepuk tangan untuk Pak Yanto. Oke, betul sekali. Ada kata-kata kecewa. Saya kecewa sekali dengan kamu ya. Berarti posisinya pembuat rasa bersalah. Next, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau bahasa Belitung apa ya? Oh, ini tidak pandai gitu ya Bu? Nah. Posisi apa ya ini ya? Bu? Penghukum. Ibu Sinta? Oh, penghukum. Ibu Halimah? Penghukum. Semuanya menjawab penghukum? Ayo kita lihat. Ya, betul. Jadi kata-kata itu sebagai posisi penghukum. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Ayo lakukan demi bapak, ayolah nak. Teman, oke, betul sekali. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, apa ya ini ya? Apa, Bu Sri? Teman? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apa Bu? Yang keras Bu? Manajer. Manajer. Ada jawaban lain? Bu Rati? Ya manajer. Yang keras Bu? Manajer. Manajer. Oke, kita tampilkan. Ya, betul sekali. Posisi manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Ini biasanya nulis terakhir nih. Ayo dikatain apa muridnya Bu Sri yang nulis terakhir. Apa Bu Sri? Posisi apa nih kira-kira nih? Pilihannya tuh tadi apa? Penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Merasa bersalah ya Pak Yanto? Oke, kita lihat ya. Penghukum Pak. Iya, dia menghardik, membuat anak nggak pede. Kamu nih terakhir terus terlambat nulis, udah gitu. Ya nggak? Ya benar. Kamu tuh perlu di celana. Aduh Bu Sri, yang sabar ya Bu Sri. Masya Allah, balasannya itu pahalanya gede sekali Bu Sri. Allah Akbar. Bu Sri. Pindah mana maksudnya? Muridnya pindah apa kelasnya Ibu Sri? Pindah kelas. Oke, gimana? Ada yang mau diperdebatkan atau mau diulangi? Diulangi? Iya. Oh, ke kamar kecil. Oke. Ya, lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini terakhir materi kita yang terakhir. Masya Allah, alhamdulillah udah jam 11:30. Segitiga restitusi. Nah, kita praktekkan. Jadi dari posisi manajer tersebut harus menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Coba deh Ibu Sri besok praktek misalnya. Yang masalah apa? Di celana, tapi susah ya. Kalau masalah di celana ya Bu Sri ya. Mau restitusi kayak apa? Kita lihat dulu deh. Segitiga restitusi itu seperti apa alurnya. Ya, segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi penawaran, bukan maksa. Ayo kamu bisa, ayo kamu jangan telat. Ini menawarkan solusi gitu ya Bu ya. Oke. Nah, tahapan-tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, ya. Ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi perlunya membuat keyakinan itu tadi. Jadi keyakinan apa yang sudah dilanggar gitu. Nah ini segitiga restitusi tadi yang pertama kan menstabilkan identitas. Nah kalimatnya bisa ya semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nggak murid aja, kita pun salah, pernah melakukan kesalahan gitu kan sebagai manusia normal. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini gitu. Kemudian divalidasi tindakan yang salah.
kamu tentu punya alasan. Lu kenapa sih kok telat? Oh, bajunya belum setrika Bu, apa yang lainnya lah. Pasti ada lah alasan. Tanyakan dulu alasannya sebelum ngejudge murid. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian pada poin menanyakan keyakinan. Nah, ini nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, itu nanti muncul nih dari murid. Kalau kamu telat, kamu tuh mau jadi orang yang seperti apa sih, Nak? Gitu. Oke, next. Tahapan segitiga restitusi. Ini tadi ya, menstabilkan identitas itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa kok menyelesaikan ini, gitu. Kamu berhak merasa begitu. Oke, yang kedua, tahapan segitiga restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dengan kata-kata misalnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya dia dibully, dia berantem, pasti kan ada alasannya tuh. Apa sih yang kamu pertahankan sampai terjadi pertengkaran gitu? Misalnya dia diejek bapaknya, nggak senang, kemudian dia membela diri. Nah, tanyakan itu, gali dulu gitu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, itu tadi berhubungan dengan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya di dalam kelas atau keluarga. Oh, tadi saling menghormati. Oh, berarti kan nggak boleh. Bukan nggak boleh. Aduh, ada kata-kata lagi nggak boleh. Gimana? Berarti kan kita harus saling menghormati gitu. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nah, itu nanti keluar di tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini saya mencoba praktek karena saat itu diminta. Jadi saya coba praktek menerapkan segitiga restitusi bersama murid saya. Duh, hilang. Aduh, ya Ki. Tunggu. Dalam suatu bangun tersebut ada bentuk persegi dan juga ada bentuk lingkaran. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya. Maaf Bu, saya terlambat. Oh iya. Silakan duduk. Baik Bu. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya karena kita nggak punya ruang guru, Bapak Ibu numpang ini di ruang parental. Ya Allah, bingung mau di mana. Iya Bu, nggak ada ruang guru. Ibu panggil ke sini. Sudah Bu. Di TU rame saat itu. Nah, seingat Rasya, sudah berapa kali Rasya datang terlambat dalam 1 minggu ini? Sudah 3 kali Bu. Sudah 3 kali ya. Nah, baiklah. Rasya tahu kita mulai pembelajaran itu jam berapa? Jam 7 Bu. Nah, kita memulai pembelajaran jam 7. Rasya datangnya itu hampir jam 7.20 tadi ya. Telatnya sudah mencapai 20 menit dan itu kegiatan literasinya juga sudah lewat. Hari ini Rasya terlambat lagi. Kalau Ibu boleh tahu, kenapa Rasya bisa terlambat hari ini? Karena saya bawa kesiangan Bu, memasang alarm. Oh begitu. Rasya bangun kesiangan atau terlambat itu adalah hal yang manusiawi. Semua orang pernah berbuat salah, termasuk Ibu pun pernah berbuat salah. Tergantung bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi. Baik Bu, saya minta maaf. Ya, tidak apa-apa. Menurut Rasya, keyakinan kelas apa yang sudah Rasya langgar? Disiplin Bu. Iya, benar sekali. Jadi, datang terlambat itu telah melanggar keyakinan kelas, yaitu disiplin. Menurut Rasya, disiplin itu penting nggak? Iya, penting Bu. Karena kita bisa menghargai waktu. Iya, benar sekali jawaban Rasya. Dengan disiplin, kita bisa menghargai waktu. Kemudian kita juga bisa menghargai orang-orang di sekitar kita. Ya Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Nah, baik. Sekarang apa yang akan Rasya lakukan supaya tidak datang terlambat lagi? Saya akan bangun lebih pagi dan tidak marah untuk bangun pagi, Bu. Nah, baiklah. Rasya sudah mempunyai niat yang baik untuk tidak akan mengulanginya lagi. Sekarang bagaimana Rasya akan memperbaiki kesalahan Rasya tersebut?
Baik Bu, terima kasih ya Bu. Nah baiklah, sekarang sudah selesai Rasya, silakan boleh kembali ke kelas lagi. Ya baik Bu. Iya, begitu ceritanya. Syuting-syutingan. Oke, aduh. Demikian Bapak Ibu ya, ke-6 materi sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu semua. Saatnya kita merefleksi kegiatan hari ini. Jadi hal yang perlu diperbaiki dan penerapan ke depan. Azan dulu ya Bu ya, ya. Jadi Bapak Ibu yang perlu kita refleksi pada kegiatan kita hari ini, yang perlu kita perbaiki dan penerapan ke depan. Yang pertama nih, saya pribadi nih, saya akan mengurangi pemberian reward pada murid untuk lebih memunculkan motivasi intrinsik. Kemudian lebih mendorong anak didik, yaitu murid saya, dalam menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Kemudian yang ketiga, selanjutnya saya akan membangun kolaborasi dengan guru, ya Bapak Ibu guru semua, dan orang tua untuk meningkatkan disiplin positif pada murid. Jadi bantuan Bapak Ibu guru sangat saya butuhkan sekali untuk kegiatan kolaborasi. Baik, nah saya sudah berefleksi, sekarang giliran Bapak Ibu nih yang merefleksi kegiatan pada pagi hari ini. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu setelah pemaparan materi tadi? Satu kata aja, satu kata. Senang. Yang lainnya? Sama, senang. Senang. Yang lain dong, kaget apa-apa? Oh ternyata begitu. Wow, takjub. Bapak Tri? Bahagia. Pak Yanto? Senang Bu. Senang, alhamdulillah. Ibu Eka? Senang. Terima kasih Bu Rati. Berilmu, Masya Allah, berilmu. Oke, sebelumnya udah berilmu, tambah berilmu ya Bu. Next. Senang, alhamdulillah, semuanya senang. Semoga jujur ini. Ya, senang. Senang Bu Fit. Senang. Alhamdulillah. Bu Mala terakhir. Senang, alhamdulillah ya. Baik, terima kasih. Sampai nyebut kenyang. Kenyang. Kembali ke poin sebelumnya. Ini ya. Mengurangi pemberian reward. Betul. Berarti yang biasanya kita selalu memberikan siswa yang mendapatkan yang terbaik. Iya. Iya. Berarti mengurangi reward yang diberikan pada siswa. Kelihatannya fungsi nomor 1 itu yang dari penjelasan itu tadi. Betul. Itu mengurangi pemberian reward, iya, Pak. akan mengurangi kesenjangan sosial bagi siswa yang iya, Pak. Kurang atau lambat. Iya, betul. Iya. Biasanya kita memberikan reward itu pada siswa yang pintar. Iya, Pak. Jadi hanya berfokus pada seseorang atau 2 orang saja. Iya, benar Bapak. Kenapa nggak tak kasih mic dari tadi ya? Jadi untuk yang poin 1, mengurangi reward itu sangat bagus, cocok, sangat tepat sekali. Terima kasih. Karena saya merasakan sendiri. Biasanya kalau di kelas itu saya sendiri melakukan pemberian reward itu pada siswa yang dapat menjawab. Saya sering kalau di SD 17 dulu saya ngajar di situ, kami disuruh memberikan kue jenis coklat sampai bisa. Itu yang berfokus pada orang-orang tertentu saja. Pintar, ya. Nah, sedangkan di sini saya kasih dapat 2.000 rupiah. 2.000 ya. Iya, biasanya Bapak. Nah, ini bagus juga Bu, sebenarnya kasihan bagi siswa yang kurang. Iya, betul. Iya, betul Pak. Terima kasih Bu ya. Iya. Poin 1 tuh sangat bagus sekali. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih atensinya Bapak Yanto. Semoga kita selalu berlatih terus ya Bapak. Memang nggak sempurna. Saya pun kadang memang namanya manusia ya. Bu, Bapak masih dalam proses belajar, tidak sempurna. Kita selalu belajar dan belajar. Baik, oke, silakan. Tadi hal baru apa yang Bapak Ibu dapat dari kegiatan ini? Silakan 2 orang boleh. Hal baru apa ya yang didapat pada kegiatan hari ini, Ibu Rati? Boleh? Jalan boleh. Telan dulu. Sedak mic kok. Oke, baik Bapak Ibu semuanya.
Jadi hal baru yang saya dapat adalah terdapat 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, tapi Bapak Ibu perlu disadari bahwa tujuan dari 5 posisi kontrol seorang guru ini adalah pencapaian posisi sebagai manajer. Seperti itu, Bu. Ya. Terima kasih. Jadi tujuan kita memang sebagai posisi guru yaitu posisi manajer. Ada satu lagi boleh apa yang didapat pada pada siang hari ini, Ibu Sri? Ibu Fitri? Ya, ya. Hal baru yang saya dapat. Lebih dekat sayang. Ya. Hal baru yang saya dapat ternyata terdapat istilah di buku oleh penghargaan seperti pada kalimat. Pertama yaitu penghargaan menurut kualitas. Ya, menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas, dan yang ketiga penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Fitri dan Ibu Rati atas refleksinya. Jadi saya aja tercengang gitu kan. Kita semua ternyata penghargaan itu belum tentu menumbuhkan nilai intrinsik pada siswa. Gitu. Kemudian terakhir nih, apa rencana Bapak Ibu ke depan? Ayo, siapa yang mau jawab? Ibu, Ibu, Bapak. Ini pertanyaan refleksi yang ketiga, apa rencana Bapak Ibu ke depan setelah menerima materi ini tadi? Ya, Bu. Boleh, oke, Pak Yanto. Oke. Itu menyampaikan dari Pak. Ini Pak, ini pasang di ini biar kini suaranya jelas. Nah, sip, ayo Pak, rencananya Bapak ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil pemaparan pada hari ini untuk BGV, bagi saya sebagai seorang pendidik banyak sekali mendapatkan pengetahuan tentang 5 posisi kontrol seorang guru, yang mana kegiatan kita pada setiap harinya itu banyak kelihatannya seperti bertolak belakang dengan apa yang dipaparkan pada hari ini. Seperti misalnya dalam pemberian hukuman kepada siswa, itu yang sangat menonjol kelihatannya di SD 30 Tanjung Banan ini, di mana seorang siswa, jadi seorang guru itu kebanyakan terhadap siswa banyak memberikan kesan negatif untuk siswa, terutama pada saat siswa terlambat. Itu sering terjadi. Siswa belum mendapatkan memberikan alasan, sudah diponis hukuman pada siswa. Kemudian pada saat pembuatan PR, siswa juga selalu mendapatkan hukuman. Jadi kita belum tahu masalahnya apa, langsung kita beri hukuman. Betul. Nah, jadi dalam pemaparan hari ini yang saya titik beratkan pada posisi guru sebagai penghukum. Posisi penghukum. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bapak atas refleksinya dan tanggapannya. Tentunya balik lagi dari awal, baru inilah saya juga mengetahui hal tersebut. Jadi semoga dengan pemaparan hari ini kita semua menjadi Bapak Ibu guru hebat sebagai posisi kontrol manajer. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu, demikianlah serangkaian acara kita pada siang hari ini ya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas atensinya, atas dukungannya dari rekan-rekan guru semua. Sebelum saya tutup, saya mau ada pantun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi-pagi beli ikan kerisi, belinya di pasar Hatta. Semoga materi kita hari ini bermanfaat untuk kita semua.
Satu lagi, menuntut ilmu sedari dini. Jangan pernah lelah untuk berbagi. Yang sedang duduk di acara ini, semoga Allah limpahkan rezeki. Saya Nafiatur Rahma pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini jadwalnya kita untuk membuat kesepakatan kelas. Kalau biasanya anak-anak mengenalnya dengan peraturan kelas, kali ini berbeda, yaitu dengan istilah kesepakatan kelas. Kalau peraturan kelas itu lebih identik dengan hanya kalian terima saja kan? Siapa yang bikin peraturan kelas biasanya? Dari sekolah atau dari guru gitu kan? Nah, beda dengan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas kita sepakati bersama, jadi kita buatnya bersama-sama, kemudian kita diskusikan bersama, lalu kita sepakati bersama. Jadi artinya seneng sama seneng gitu. Kalau peraturan kelas kan mau nggak mau ya ini yang harus dipatuhi gitu kan. Nah, kalau kesepakatan beda, kita obrolkan dulu, kalau ada yang tidak senang boleh usul gitu. Kalau peraturan kan nggak seperti itu. Kalau peraturan itu kan harus langsung disetujui gitu kan. Nah, kalau kesepakatan enggak. Nah, jadi anak-anak tugasnya hari ini adalah menulis usulan kalian yang akan kita sepakati bersama dalam kertas ini ya. Nah, boleh nggak Bu lebih dari satu? Boleh. 3 Bu? Boleh. Nanti akan kita klasifikasikan. Apa itu klasifikasikan? Akan kita gabung-gabungkan. Misalnya yang dengan tentang disiplin, bagian mana kita gabungkan. Tentang apa gitu ya. 1 atau 2 saja boleh ya? Siap? Mengerti? Ya. Boleh contohnya apa kira-kira Isan? Tahu nggak? Apa misalnya contohnya? Nah, tidak membuang sampah ke kolong meja. Ada lagi Gaida misalnya? Tidak berkata-kata. Tidak kotor. Tidak berbicara kotor. Nah, itu boleh. Jadi nanti kalian tuangkan ke sini semua ya. Baiklah anak-anak, waktunya sudah habis ya. Waktunya sudah habis. Sekarang waktunya anak-anak menempel usulan dari kesepakatan kelas kalian ke kertas putih ini. Kalau bisa tempelannya yang rapih ya. Rapi. Oke? 1, 2. Oke, baiklah. Ya, sekarang urut dulu dari sini. Bang Diego, silakan tempel. Udah dibuka itunya, katanya. Jangan terlalu tinggi nak. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Lah, lanjut.
Lanjut ya. Nanti lanjut ya. Nah, baiklah anak-anak, dari kesepakatan kelas yang sudah anak-anak usulkan, kita akan klasifikasi. Kita akan mengklasifikasi atau mengumpulkan kesepakatan mana yang sama, ya? Atau barangkali ada kesepakatan yang baru Ibu dengar. Baiklah, untuk yang pertama, tidak boleh berbicara kotor, tidak boleh bullying. Guru yang sedang bicara kita tidak boleh ngomong. Kemudian tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh mengolok-olok nama bapak, saling menghargai teman, berteman walaupun berbeda agama. Pinter banget. Dari yang pertama ini kita klasifikasikan atau kita kelompokkan. Tidak boleh berbicara kotor, berarti berbicara sopan, ya. Berbicara dengan sopan itu ya tidak mengolok-ngolok, tidak ngata-ngatain nama bapaknya, temennya, terus gak cara jelek, itu dalam kategori berbicara dengan sopan. Kemudian berteman walaupun berbeda agama, ini namanya apa? Toleransi. Iya betul, saling toleransi, karena di dalam kelas kita agamanya beragam, saling toleransi. Ya, ada yang Muslim, ada yang Buddhis, ya. Kemudian tidak boleh bully, sama nih, ada yang sama, tidak boleh bully, tidak boleh berkata kasar, ada yang sama juga, tidak boleh memotong pembicaraan guru atau teman. Pinter sekali. Berarti apa itu tidak boleh memotong pembicaraan guru? Hargai. Saling menghormati dan menghargai. Saling menghormati dan menghargai. Nah, ini bisa juga masuk ke dalam kategori tidak membuli ya, Nak. Ya, kalau kamu tidak membuli teman kamu, berarti kamu menghargai teman kamu, ya. Tidak ejek-ejekan. Kemudian tidak boleh melakukan bullying, udah. Mendengarkan guru, udah. Tidak boleh berkata kasar, udah. Sama ya, ada yang samaan. Tidak boleh makan di kelas. Nah, siapa yang pernah makan di kelas nih? Biasanya udah nggak kuat, lapar, Bu. Ngutip-ngutip aja sedikit, Bu. Maaf, ini bukan berarti makan di kelas saat jam istirahat, boleh. Yang dimaksudkan tidak makan saat kegiatan pembelajaran, kan? Nah, untuk menghilangkan kata tidak, kita gimana kalimatnya? Makan saat jam istirahat. Makan saat jam istirahat. Boleh makan di kelas, boleh, tapi waktu istirahat gitu ya.
Ya baiklah, pintar. Kemudian tidak bicara kasar, sudah ada. Tidak boleh makan di kelas, tidak bicara kasar. Apa ini? Ke WC hanya boleh 3 kali. Nah, ini baru ibu ngeliat. Nah, ini yang ditakutkan adalah pura-pura ke WC. Padahal mau ngeliatin yang lainnya. Jadi apa ini? Tidak pura-pura itu artinya apa? Berarti bicaranya apa? Ya, hilangkan kata tidak. Coba apa? Berbicara. Tidak bohong itu artinya apa, Nak? Jujur. Iya, berbicara jujur. Bilangnya, Bu, izin ke WC ya. Rupanya beli es. Waduh, Bu, izin ke WC ya. Rupanya ngintip kelas sebelah. Misalnya, berbicara jujur. Udah, ini jujur dalam segala hal nih. Bu, maaf ya Bu, buku aku ketinggalan. Padahal nggak ngerjain tugas. Melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Alat komunikasi digunakan saat dibutuhkan. Menjaga kebersihan, menjaga kenyamanan, dan mengucapkan salam. Disepakati? Ya. Disepakati anak-anak? Ya. Alhamdulillah. Jika kesepakatan kelas ini sepakati, Ibu minta tanda tangan kalian di sini. Ya, artinya ini disepakati bersama. Ya baiklah anak-anak, kesepakatan kelas sudah kita sepakati bersama-sama. Jadi ada 10 kesepakatan kelas yang sudah kita tanda tangani bersama. Jadi tugas kita adalah meyakini kesepakatan kelas tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.